Hey, hey, podcast wacana. Halo teman-teman semua, pada episode kali ini podcast Wacana akan membahas mengenai pentingnya mempersiapkan CV untuk mahasiswa. Setelah lulus kuliah, kita mahasiswa akan mulai mencari pekerjaan dan salah satu hal penting yang harus dipersiapkan adalah surat lamaran kerja. Menjadi seorang lulusan akademis tentunya sangat membutuhkan kurikulum vitae atau CV. Nah, bagaimana sih pembuatan CV yang baik? Serta hal penting apa saja sih yang perlu ada di CV? Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi bersama aku, Marisa Yohana, mahasiswi psikologi 2020. Dan aku, Feruska, mahasiswi psikologi 2021. Kami berdua akan membawakan podcast Wacana, dan pada episode kali ini akan ditemani oleh Kak Septia Catur Amalia dari Puan Bisa, yang pastinya cocok banget nih untuk kita ajak ngobrol mengenai topik ini. Langsung aja nih, Kak Poppy. Halo semuanya. Hai. Hai Kak. Halo. Boleh nih perkenalan singkat dulu dari Kak Poppy. Oke, halo semuanya. Aku Septia Catur Amalia atau biasa dipanggil Pupi ya. Sambung tapi ya memang itu kenyataannya gitu ya. Aku aku sama kayak kakak-kakak di sini. Di sini juga aku mahasiswi psikologi 2019. Aku di Puan Bisa sedang menjabat, sedang diposisikan menjadi Head of People Development. Gitu sih dari aku. Baik Kak, terima kasih. Nah, teman-teman, kali ini karena kita membahas tentang CV, CV itu sendiri merupakan rangkuman riwayat hidup berisi tentang ringkasan, mulai dari riwayat sekolah yang pernah ditempuh, hingga apa saja yang pernah dilakukan atau organisasi apa aja yang pernah kita ikuti. Nah, menurut Kak Popi sendiri, apakah mahasiswa perlu untuk mempersiapkan CV sedini mungkin? Oke. Kalau misalkan ditanya penting nggak sih, itu penting banget ya teman-teman semua. Cuma memang balik lagi, kita nggak bisa menyamaratakan sedini mungkin atau seawal mungkin itu tuh seberapa awalnya gitu ya. Misalkan mungkin ada yang udah mulai menyiapkan dari semester 1, ada yang mulai menyiapkan mungkin dari semester 3, atau mungkin dia baru menyiapkan di semester 5 atau semester 6 gitu. Maksudnya di semester-semester akhir gitu ya. Itu kita tidak bisa menyamaratakan seperti itu gitu. Cuma memang dibilang penting sedini mungkin itu penting banget gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya CV itu anggap aja CV itu sebagai diary kalian gitu ya. Diary perkembangan hidup kalian dengan versi profesional gitu ya, versi yang profesionalnya gitu. Nah, jadi ketika kalian biar terdata perkembangan hidup kalian gitu yang udah pernah dilaluin di sekolah, di kampus gitu ya, atau mungkin di luar kampus atau di luar sekolah gitu. Itu tuh biar terdata semuanya. Dan juga agar udah terdata kayak gitu, terus juga CV itu tuh bisa menjembatani kalian untuk beasiswa atau untuk organisasi, magang, bahkan kalau misalkan mau sampai jangka panjang itu bisa untuk jenjang karir kalian gitu. Jadi memang CV itu penting banget untuk disusun sedini mungkin, seawal mungkin, karena biar itu tadi, biar kalian tuh punya data yang dokumen yang terdata dengan versi yang profesional, dengan versi yang rapih gitu ya. Biar kalian tuh terdata perkembangan-perkembangan apa yang udah dilaluin di hidup kalian gitu ya. Entah itu di sekolah ataupun dimanapun itu. Kayak gitu sih kira-kira. Terus nih Kak, setelah teman-teman sadar akan pentingnya menyiapkan CV tadi, banyak juga kan teman-teman yang masih bingung dalam penyusunan CV. Menurut Kak Poppy sendiri, gimana sih urutan yang baik dalam membuat CV? Oke, urutan ya. Oke, kalau urutan sendiri, aku yakin teman-teman di sini juga pasti tahu ya kalau urutan CV untuk mahasiswa tuh ada identitas diri, terus juga ada pengalaman riwayat pendidikan dulu ya, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi kalian atau bekerja atau pengalaman magang gitu ya. Cuma di sini aku mau istilahnya mau nge-breakdown satu-satu gitu ya. Apa aja sih sebenarnya yang perlu diselipkan gitu ya di dalam setiap sub-sub yang ada di dalam CV itu gitu ya. Kita mulai dari identitas diri dulu.
Identitas diri ini udah pasti ya, kakak semua tahu gitu, ada nama lengkap, ada tempat tanggal lahir juga, ada alamat. Alamat ini yang perlu digarisbawahi juga dari para HR itu adalah tidak perlu terlalu lengkap gitu ya. Maksudnya di sini adalah kalian cukup untuk menyebutkan kota yang sedang kalian tempati pada saat ini, provinsinya, lalu juga kode posnya. Itu sebenarnya udah cukup sih gitu ya. Kalau misalkan mau ditambahkan juga boleh, tapi jangan terlalu panjang gitu ya. Nah, terus juga nomor telepon. Nomor telepon ini juga harus yang bisa dihubungi ya gitu. Jangan sampai kita masukin nomor telepon yang udah angus gitu, karena tukang pulsa aja bingung kalau misalkan kita sampai masukin nomor telepon yang udah angus, nih apa nih maksudnya gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita sampai masukin ke CV gitu. Jadi jangan sampai kita salah masukin nomor atau apa ya istilahnya, kontak yang bisa menghubungi kita gitu ya. Nah, selain nomor telepon, kita juga harus masukin email, itu juga penting ya. Terus juga kalau misalkan teman-teman di sini punya LinkedIn, masukin profil LinkedIn ya. Di link, karena kan link untuk LinkedIn itu bisa diperpendek gitu. Itu masukin aja. Gitu. Itu penting juga. Lalu terus abis itu ada apa lagi nih Kak? Nih ada riwayat pendidikan. Gitu ya. Riwayat pendidikan ini yang terbaru aja. Misalkan SMA dan universitasnya gitu. Jadi nggak perlu yang dari TK gitu. Nggak perlu yang dari TK, SD, SMP, itu nggak perlu sebenarnya. Jadi masukin aja yang menurut kalian itu relevan dengan objektif karir kalian. Gitu ya. Jadi sebelum kalian memulai untuk membuat CV, kalian juga perlu tahu nih objektif karir kalian tuh mau kemana. Tujuan karir kalian tuh mau kemana gitu ya. Entah itu mau, misalkan kalian belum kepikiran nih tujuan karirnya. Nggak apa-apa. Kalian bisa menyesuaikan dengan CV yang mau kalian ajukan. Misalkan itu mau CV ke organisasi. Ya udah, berarti disesuaikan aja gitu ya. Nah, di riwayat pendidikan ini kalian juga bisa masukin relevan apa istilahnya, mata kuliah yang relevan atau mata pelajaran gitu ya. Karena kan waktu sekolah kita bilangnya mata pelajaran ya. Mata pelajaran atau mata kuliah yang relevan dengan posisi yang pengen kalian ajukan gitu ya. Misalkan aku sekarang aku lagi menjabat sebagai people development gitu ya. Berarti aku bisa masukin mata kuliah yang relevan kayak misalkan psikologi komunikasi, psikologi dasar, terus psikologi kepribadian dan segala macamnya. Pokoknya yang relevan dengan posisi yang pengen aku ajukan. Intinya gitu. Terus kalian bisa juga masukin tahun kalian mulai. Misalkan aku nih dari September 2019, berarti mungkin aku tahun ekspektasinya itu aku sekitar 2023. Kayak gitu kira-kira. Nah, itu kira-kira untuk yang riwayat pendidikan. Terus kalian juga bisa masuk ke pengalaman bekerja kalian atau magang atau pengalaman organisasi gitu ya. Itu tuh kalian bisa masukin nama perusahaan atau komunitasnya, bisa masukin juga jabatan atau posisi kalian, durasi kalian bekerja, terus job description-nya dan pencapaiannya. Ini sering banget di skip sama teman-teman di bagian job description sama pencapaian gitu ya. Padahal itu penting banget gitu ya, karena HR atau recruiter atau yang kayak nggak usah terlalu jauh itu, maksudnya kayak misalkan kalian pengen daftar organisasi kampus terus kalian disuruh minta CV-nya, terus kayak ini apa nih maksudnya, kalian pernah ngejabat jadi sekretaris di sekolah tapi apa nih maksudnya sekretaris tuh ngapain gitu, kita pun yang baca juga jadi bingung gitu ya. Jadi jangan sampai dilewatkan si job description dan pencapaiannya gitu. Terus juga ini juga notes yang perlu kalian garis bawahi ya teman-teman. Jadi untuk pengalaman bekerja atau magang gitu ya, sama riwayat pendidikan, itu tuh diurutkannya itu ditaruh yang paling atas itu yang paling baru. Misalkan ya, aku kasih contoh dari punya aku lagi ya. Jadi karena di sini aku sedang menjabat sebagai Head of People Development di Puan Bisa, berarti, dan aku masih menjalani sampai sekarang, berarti aku taruh pasti paling atas tuh, paling atas. Terus yang kedua, di posisi kedua, aku ada di Super Prof, gitu ya, dan aku masih menjalani juga sampai sekarang, gitu. Terus abis itu yang ketiga, aku pernah di kakak asuh, dan itu udah selesai di bulan Agustus kemarin.
gitu ya. Di bulan Agustus kemarin aku udah selesai kakak asuh. Terus yang paling terakhir aku ada di jadi relawan di TDA Peduli Banjir Jabodetabek, itu selesai di bulan Januari gitu ya. Jadi bulan yang masih dijalani terus bulan Agustus sama bulan Januari gitu ya. Itu urutannya kayak gitu. Jadi yang paling baru gitu. Terus abis itu nanti yang udah selesai, yang udah paling lama. Jadi urutannya kayak gitu. Itu penting juga gitu, karena nanti biar nggak membingungkan rekruternya juga. Kayak gitu ya. Terus juga setelah itu kita bisa masukin keterampilan atau keahlian kita, atau skill ya. Biasanya kita bilang skill-skill kita gitu. Itu masukin aja. Jadi sebelum kalian memulai bikin CV juga, kalian harus meningkatkan kepercayaan diri kalian gitu ya. Karena membuat CV itu adalah sebenarnya tuh tempat kita untuk menyombongkan diri. Sebenarnya gitu ya, kalau bahasa kasarnya. Jadi bersombonglah kalian di dalam dokumen ini. Selain itu dibuat jadi diary kalian, ini adalah tempat kalian untuk sombong. Sombongin aja udah pokoknya gitu ya. Kalian kan pengen nge-brandingin diri kalian tuh baik gitu ya di mata rekruter. Apalagi kan rekruter itu kan cuma nge-scanning gitu ya. Untuk yang CV kayak gini kan dia cuma nge-scan dan dia nggak baca keseluruhan gitu, karena iya, seperti yang kalian tahu, HR itu cuma baca atau nge-scan CV itu selama 10 detik. Itu bukan baca, itu hanya scan gitu ya. Jadi buatlah sesombong mungkin. Tapi sombongnya sombong berkualitas ya. Jangan sampai sombong tapi kayak tong kosong nyaring bunyinya gitu. Jangan kayak gitu. Jadi disesuaikan, direlevankan dengan yang kalian mau, dengan skill-skill yang memang kalian punya, dan jangan berbohong gitu ya. Terus juga kalian bisa tambahin kayak misalkan ini paling bawah sih, bisa paling bawah itu ada pelatihan atau kursus yang pernah kalian ikuti yang relevan. Pokoknya semua yang ada di CV itu direlevankan aja. Terus abis itu kalian juga bisa cantumin project atau research paper yang pernah kalian buat di bangku perkuliahan kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk membuat CV juga itu kalian juga apa istilahnya? Kalian juga perlu tahu posisi apa yang pengen kalian ajukan gitu ya. Misalkan kalian juga boleh nyiapin CV lebih dari satu. Misalkan kalian tertarik dengan dunia people development, dengan dunia business development, dengan finance business, dengan content designer gitu-gitu, atau content writer, atau apapun itu, kalian bisa nyiapin CV berbeda-beda. Karena sejatinya CV itu akan selalu terupdate, akan selalu di-upgrade dengan sejalannya hidup kalian gitu. Karena kan kalian akan selalu punya perkembangan hidup kalian. Jadi CV itu sifatnya tuh dinamis gitu ya. Karena kalian akan terus mengupgrade diri. Jadi ya CV-nya juga akan terus terupdate kayak gitu. Jadi direlevankan aja dengan posisi yang pengen kalian ajukan. Dan jangan lupa di-update setiap kalian habis nyelesain sesuatu di hidup kalian. Kayak gitu sih Kak kira-kira. Baik, berikutnya Kak, CV ini ada berapa jenis ya Kak? Oke, CV ini sebenarnya ada CV kreatif sama CV ATS friendly ya, Kak. Jadi kalau CV kreatif ini biasanya tuh punya desain visual dan warna yang menarik lah gitu. Jangan mencolok, tapi yang menarik aja gitu ya. Beda loh, menarik dengan mencolok tuh beda ya. Kayak dicolok kan sakit gitu ya. Terus juga layout yang inovatif biasanya gitu. Nah, CV kreatif ini tuh biasanya cocok untuk yang tertarik di bidang kreatif gitu ya, kayak misalkan graphic design, terus content writer, ilustrator, animator, dan lain-lain. Itu cocok dengan CV kreatif ini yang dia tuh pengen ngelamar ya di bagian kreatif gitu ya. Tapi kalau misalkan CV ATS friendly ini, sebenarnya kan kalau ATS sendiri itu kan artinya singkatan, kepanjangan ya. Kepanjangan itu Applicant Tracking System gitu ya. Jadi CV ATS friendly ini itu tuh dia tuh bisa dideteksi langsung sama itu tadi Applicant Tracking System itu kakak semua. Nah, Applicant Tracking System ini tuh sistem yang membantu rekruter untuk menyaring CV yang masuk, memonitoring proses hingga status terakhir perjalanan rekrutmen tersebut gitu. Jadi ini tuh alat ATS ini tuh mempermudah rekruter dan mungkin bisa mempersulit kita. Aku nggak bisa menyamaratakan itu, tapi nggak sulit juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan yang baru-baru mulai nih, kayak aku sebenarnya
ini dari pengalaman pribadi aku aja. Aku awalnya dulu pakai CV kreatif gitu ya. Aku dulu pakai CV kreatif dan aku mulai pindah ke CV ATS friendly itu baru di tahun kemarin lah, di tahun 2020-an gitu. Dan itu cukup sulit buat aku menyesuaikannya, tuh susah banget karena aku udah kayak hampir 2 tahun pakai CV kreatif, aku upgrade di CV kreatif aja gitu. Terus tiba-tiba kayak pindah ke CV ATS friendly dan aku baru tahu kayak oh ternyata banyak komponen-komponen yang aku miss nih gitu. Jadi kayak aku harus update lagi, aku harus ngulang lagi dari awal gitu. Dan itu nggak bisa sehari doang. Aku ya, dan memang idealnya memang tidak bisa sehari doang sih kakak-kakak semua. Jadi memang CV itu tuh harus diperiksa berkali-kali gitu. Ada yang typo nggak, ini relevan nggak ya, terus juga mungkin lamanya tuh karena overthinking juga, aduh ini keterima nggak ya, kayak gitu. Itu masuk ke ini juga, masuk ke waktuku untuk membuat CV gitu. Jadi antara terbuang dan tidak terbuang sih waktunya dalam membuat CV ATS ini. Cuma memang itu berguna banget CV ATS Friend ini untuk kakak-kakak yang memang sebenarnya dua-duanya berguna gitu ya. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, dengan objektif karir yang pengen kalian tuju gitu ya. Nah, ATS Friendly ini juga apa ya namanya? Dia tuh kayak misalkan dia itu nggak bisa ngebaca warna selain hitam putih. Terus juga dia itu hanya bisa ngebaca bahasa Inggris. Jadi ya itu juga kenapa aku bisa lama banget bikin CV ATS Friendly, karena aku harus bolak-balik ini apa ya bahasa Inggrisnya, kayak gitu ya. Jadi ATS Friendly itu tidak bisa membaca bahasa Inggris. Dia juga nggak bisa membaca terlalu banyak visual gitu, maksudnya terlalu banyak gambar atau tabel, itu dia juga nggak bisa gitu. Jadi benar-benar kayak pure ya udah tulisan aja gitu, dan nggak bisa baca foto juga, jadi nggak usah masukin foto sih menurutku di CV ATS Friendly. Cuma ada beberapa yang memang perusahaan juga kayak nggak mempermasalahkan dia ada foto juga sih di dalam CV ATS Friendly itu. Kayak gitu sih Kak kira-kira. Oke, tadi kakak ada singgung sedikit nih mengenai kelemahan dari CV ATS Friendly. Selanjutnya nih kak, apalagi sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis CV tadi? Yang ada CV ATS Friendly sama CV kreatif juga, menurut Kak Poppy. Oke. Sebenarnya kalau dibilang kelebihan dan kekurangan, mereka tuh punya keunggulan dan punya kebutuhannya masing-masing. Aku mungkin bisa lebih cocok bilang kebutuhan kali ya, kebutuhan CV masing-masing gitu. Karena memang CV itu sebenarnya nggak ada yang kayak lebih baik CV ini gitu. Menurutku karena disesuaikan lagi gitu. Kayak yang tadi aku bilang, CV kreatif tuh cocok untuk kalian yang bagus di desain gitu ya. Emang pengen fokus di bidang kreatif kayak graphic design, content writer, content design, ilustrator, animator, dan lain-lain. Itu cocok buat kalian yang memang tertarik dengan bidang kreatif gitu. Kalau misalkan untuk kelebihannya sendiri, menurutku ya itu kayak lebih gampang gitu loh dibuatnya. Kayak tinggal pakai Canva, terus cari, karena gimana ya, aku suka dengan warna-warna gitu ya teman-teman semua. Jadi kayak kalau misalkan ngeliat warna-warna tuh kayak happy gitu, I'm happy, I'm seneng. Tapi ketika pakai CV ATS kayak langsung jelek gitu, kayak baca koran gitu ya, agak capek. Jadi kayak lemes. Jadi aku harus berhari-hari bikin ATS friendly ini gitu. Padahal kalau misalkan aku bikin CV kreatif kayak cuma ya 2 jam gitu atau 3 jam selesai gitu kan. Karena aku seneng ngelihat warna-warnanya gitu. Aku seneng research, aku seneng nyari template-template di Canva atau dimanapun itu yang menurut aku ini kayaknya lucu nih buat dijadiin CV aku gitu. Aku sukanya kayak gitu. Terus kekurangannya itu ya tadi itu ya dia nggak bisa baca, dia nggak bisa di tracking sama si alat ATS itu, jadi ya agak mempersulit aku dan mungkin orang-orang yang kayak aku gitu ya, yang pengen kayak tujuan karirnya tuh pengen ke people development atau HR dan segala macamnya yang kayak gitu ya, maksudnya yang istilahnya tuh yang perlu CV ATS friendly gitu. Jadi sebenarnya aku tuh
harus dipaksa dulu untuk membuat CV ATS friendly. Kalau misalkan nggak dipaksa, aku nggak akan buat CV ATS friendly. Karena kalau misalkan aku masih pakai CV kreatif, aku nggak akan bisa di sini gitu ya. Jadi harus dipaksa dulu dan harus tahu dulu kebutuhan kalian tuh apa gitu ya. Terus juga kalau ATS friendly itu kelebihannya tadi udah sempat aku singgung ya, apa namanya, dia tuh bisa nge-track alat yang bisa membantu rekruter itu gitu ya. Jadi bisa bisa kemungkinan diterimanya tuh lebih besar gitu ya. Untuk yang memang orangnya kayak aku gitu, yang fokusnya pengen ke arah yang mungkin yang di korporat gitu ya. Nah, terus juga ini ya juga yang pengen aku singgung. Sebenarnya kalau misalkan kalian lihat apa namanya, kayak lamaran pekerjaan dari portal job gitu ya, kayak misalkan kayak job seeker atau yang kayak gitu-gitu gitu ya, kalian tau lah gitu ya. Itu tuh biasanya harus menggunakan CV ATS friendly gitu. Karena ya pasti kan kayak banyak banget gitu ya yang baca apa namanya, baca lowongan itu gitu. Nggak cuma kita doang, pasti ada beribu-ribu mata yang pengen, aduh kayaknya cocok nih sama aku gitu, jadi aku mau lamar gitu. Nah, biasanya kalau di job portal kayak gitu itu biasanya lebih direkomendasikan dan memang harus pakai CV ATS friendly. Tapi kalau misalkan lowongannya itu lewat email, misalkan kita suruh kirim email via salah, kita harus kirim CV via email bla 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 gitu kan. Nah, itu kita nggak apa-apa tuh pakai CV kreatif gitu. Tapi memang terserah kalian sih, kalau misalkan kalian lebih nyaman kirim, lebih pede dan lebih nyaman untuk kirim, kayaknya kerenan CV ATS aku nih dibanding CV kreatif aku gitu, itu nggak masalah juga. Sebenarnya aku nyiapin dan memang yang aku tahu gitu dari teman-temanku juga gitu, rata-rata mereka menyiapkan CV kreatif juga dan CV ATS friendly juga gitu ya. Jadi balik lagi kakak-kakak semua dan teman-teman semua, disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Menurutku itu tidak ada yang kayak ih kamu jelek deh, ih kamu lebih bagus deh. Nggak ada yang kayak gitu menurutku ya. Karena memang mereka punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing dan tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan dan objektif karir kalian. Gitu, Kak. Oke, Kak. Nah, tadi kan ada 2 jenis CV nih, Kak. Apa aja sih komponen penting yang perlu untuk dimasukin ke dalam CV tersebut, Kak? Oke, komponen itu tadi sebenarnya aku udah sempat singgung banyak juga ya, apa namanya, terkait komponen-komponen yang memang kayaknya penting banget gitu, harus harus apa ya, harus dilihat sama si rekruter gitu ya. Kayak identitas, terus abis itu profil LinkedIn itu juga kayaknya penting banget ya kakak-kakak. Profil LinkedIn tuh kalau misalnya kalian belum punya, coba dibikin aja. Terus coba coba research gimana sih cara bikin LinkedIn tuh rapih gitu. Terus ya pokoknya yang kayak gitu-gitulah LinkedIn tuh. Itu penting gitu ya. Terus riwayat pendidikan, karena di sini kan kita fokusnya untuk mahasiswa ya. Jadi um, riwayat pendidikan itu yang kayak tadi aku bilang gitu ya, itu ada di yang paling terbaru aja di SMA dan universitas. Kalau misalkan terlalu banyak juga kayak, aduh males banget bacanya gitu ya dari TK. Dulu nggak usah deh TK gitu, ngapain kita TK? Nggak, bercanda. Terus abis itu juga ada pengalaman kalian gitu ya, pengalaman organisasi magang, itu penting banget kakak-kakak semua, itu harus dimaksimalin. Sebenarnya CV itu semua komponennya harus dimaksimalin sih. Kayak karena bener-bener apa ya istilahnya, itu tuh nge-branding banget diri kita di dalam dokumen itu gitu. Jadi dimaksimalin segala macam komponennya tuh harus diteliti banget berhari-hari, kalau aku ya berkali-kali, berhari-hari, sampai aku benar-benar pede dan yakin oh ini yang pantas untuk dikirim ke rekruter gitu ya, ke komunitas yang aku mau kayak gitu. Terus juga apa namanya, prestasi yang udah pernah dicapai. Oh ya, soal ngomong-ngomong soal prestasi, kakak kalau misalkan apa namanya kayak pernah ikut lomba ini, pernah ikut kompetisi ini, tapi nggak menang, it's okay, masukin aja gitu ya, masukin aja. At least kalian punya bukti kalau kalian tuh pernah mengikuti lomba atau kompetensi atau apapun itu gitu ya. Tapi balik lagi yang relevan.
gitu ya, yang relevan dengan posisi yang pengen kalian ajukan gitu. Jadi memang prestasi yang kalian pernah capai itu tuh kayak menurutku istilahnya kayak small progress-nya kalian gitu ya. Jadi kan small progress itu kan tetap progress ya, jadi harus tetap dihargai. Jadi masukin aja, tapi memang harus yang relevan gitu. Jadi terus habis itu juga bisa masukin keterampilan keahlian kalian gitu ya. Nah, keterampilan dan keahlian ini memang kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan dari HR yang pernah aku dengar gitu. Untuk kayak misalkan bahasa Indonesia gitu. Misalkan kayak skill kita berbahasa Indonesia itu kayak kalau kata HR itu nggak terlalu penting. Jadi berbahasa Indonesia tuh kayak di-cut aja gitu. Terus lebih ke skill-skill yang memang kayak hard skill kalian, soft skill kalian tuh kayak di apa ya saya ditonjolkan aja gitu. Nah, terus juga aku sempat kelupaan nih, aku sempat miss juga di bagian setelah identitas diri gitu ya. Paling atas identitas diri, terus yang kedua itu kakak-kakak itu ada summary atau identitas bukan apa ya rangkuman diri kalian. Jadi sebenarnya sebelum ke bawah-bawah gitu ya, itu biasanya tuh HR tuh ngelihat dari summary kalian dulu. Itu dimaksimalin juga gitu ya. Kayak misalkan kalian kayak rangkuman diri kalian aja gitu. Misalkan kayak aku mahasiswi psikologi semester 5, terus aku itu orangnya begini. Terus aku juga tertarik dengan hal-hal ini, aku mempunyai skill bla 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 bla. Kayak gitu. Jadi summary itu tuh sebelum benar-benar masuk ke bawah itu tuh summary juga penting banget karena itu hal yang pertama kali dilihat juga selain identitas sama si recruiter sebelum ke bawah-bawahnya gitu. Jadi kalau misalkan summary kalian kayak what is this gitu kan. Jadi kayak skip aja lah kayak gitu. Diusahakan diminimalisir untuk tidak terjadi hal seperti itu kayak gitu. Terus abis itu juga ada additional ini lebih ketambahan aja sih kayak misalkan pengalaman leadership kalian, pengalaman kursus kalian, terus habis itu apa lagi ya? Pokoknya kayak tambahan-tambahan yang kalian tuh kayaknya kalau dimasukin ke sini nggak cocok, masukin ke sini nggak cocok. Jadi kayak masukin aja ke additionalnya gitu, ke ketambahan kalian. Terus kayak project atau research paper kalian itu masukin aja gitu. Tapi yang relevan. Balik lagi, yang relevan itu tuh harus digarisbawahi atau di bold gitu ya. Yang relevan. Kayak gitu sih Kak. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Apa Hmm. aja keuntungan yang didapat oleh mahasiswa ketika mereka udah mempersiapkan CV-nya Kak? Keuntungannya ya. Banyak Iya. banget guys, beneran. Kayak tadi aku bilang, sebenarnya ini tuh adalah diary kalian. Anggap aja ini diary kalian, tapi adalah versi profesionalnya, versi kerennya, versi kalian tuh bisa mendapatkan cuan, asik. Versi kalian tuh bisa buat jangka panjang kalian, versi untuk karir kalian gitu ya. Jadi memang sepenting itu gitu ya. Keuntungannya juga biar kalian tuh terdata perkembangan hidup kalian gitu. Kadang kalau misalkan aku baca CV aku sendiri gitu kayak wow, aku udah sampai sini ya gitu. Kayak aku terharu sendiri gitu. Wah, aku ternyata begini ya. Wah, ternyata aku begini ya gitu. Itu juga bisa jadi salah satu apa ya istilahnya. Kayak mood booster kalian gitu. Misalkan kalian kayak aduh aku lagi burn out, aduh aku lagi pusing banget nih, aku merasa tidak berguna, kayak gitu-gitu ya. Itu kalian bisa tuh baca lagi CV kalian. Kayak aneh ya memang, tapi aku kadang suka begitu ya teman-teman. Jadi kayak, aduh pusing, aduh burn out, aduh gitu. Jadi aku kayak, coba baca CV lagi. So kayak, wow, aku ternyata punya skill ini ya. Wah, aku ternyata sudah sejauh ini ya, gitu. Itu tuh penting banget, gitu ya. Keuntungannya tuh selain kalian punya apa ya, saya punya rencana jangka panjang, kalian juga bisa kayak itu tadi, gitu ya, merefleksikan diri dari upgrade diri kalian yang kayak, oh my god, gitu. Kok aku sampai sini ya, gitu. Jadi memang CV itu istilahnya anggaplah sebagai diary kalian, anggaplah itu sebagai teman hidup kalian yang
yang selalu mencatat gitu ya, walaupun kita juga yang nyatat gitu ya, kita juga yang selalu mencatat perkembangan hidup kalian. Jadi keuntungannya tuh benar-benar yang kayak mengharukan, menyemangati gitu ya. Terus abis itu memberikan cuan gitu. Jadi dan juga bisa dilirik orang. Bisa juga sampai kita yang direkrut orang. Bukan kita yang mencari pekerjaan, tapi kita yang dicari-cari orang gitu. Itu bisa banget gitu ya dengan segala macam CV, maksudnya dengan isi-isi CV kita gitu ya. Tapi balik lagi teman-teman, CV itu hanyalah tulisan di dalam komputer atau kalau misalkan di print berarti di atas kertas gitu ya. Itu hanyalah tulisan. Tapi balik lagi, diri kita nih mau dibawa kemana gitu ya. Kita tuh mau upgrade diri kita tuh sejauh mana. Itu kita yang membuktikan gitu ya. Jadi jangan sampai CV kalian itu tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Jadi harus dibuktikan dengan segala upgrade diri kalian yang skill-skill udah ada tertera di CV kalian itu harus terus di-upgrade, jangan dilupakan. Jangan patah semangat, asik. Terus kayak jangan pantang menyerah gitu ya. Belajar terus, jangan sampai CV kalian itu tong kosong nyaring bunyinya. Hanya dokumen aja nih, tapi kitanya ketika lagi di interview atau apa gitu ya. Mungkin next time kita bisa ngomongin soal interview, haha, nggak bercanda. Jadi kayak ketika nanti kalian interview kayak, wah apa nih kok beda banget sama yang ditulis di CV itu, jangan sampai diminimalisir, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Jadi keuntungannya banyak banget, aku jamin. Jadi bikin CV-mu dari sekarang ya. Coba pelan-pelan. Walaupun memang agak capek, tapi pelan-pelan pasti bisa kok, pasti selesai gitu ya. Gitu sih Kak kira-kira. Nah, teman-teman udah dengar penjelasan dari Kak Popi tadi. Secara garis besar, CV itu menjadi hal yang sangat penting ya Kak, untuk perjalanan karir kita dan mempersiapkan dunia kerja juga nantinya. Pertanyaan terakhir tadi sekaligus menutup perbincangan podcast kita kali ini. Terima kasih banyak kepada Kak Popi dari Puan Bisa yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast kali ini. Terima kasih juga kepada para pendengar podcast Wacana. Semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi pendengar. Jangan lupa untuk follow Spotify dan YouTube Wacana juga ya. Dan sampai jumpa di podcast Wacana berikutnya. See you!